ada apa namanya keluarga orang Medan. Kalau nggak salah marganya, aduh aku lupa marganya. Pokoknya orang Medan kan identik dengan Kristiani ya, umat Kristen. Masuk di situ bro. Aduh, masuk terus apa namanya nungguin. Masuk deh masuk. Lah ibunya mana aku bilang, ibunya mana? Ibunya lagi keluar. Nah, kebetulan di situ ada temen-temennya bapaknya yang punya rumah itu kan. Nah, terus apa namanya? Kita apa namanya? Urut tuh kan, urut duduknya. Nah, paling pojok sendiri dekat ruangan keluarga itu ada salah satu temanku yang gini kok. Kok dia ngeliatin dalam terus nggak boleh, nggak sopan kamu liatin dalam. Sini. Pada ngumpul lihat apa sih, lihat apa? Pada ngumpul semua lihat. Lihat apa? Nyetel apa? Nyetel bokep bro. Anjir. Halo, jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Iril di channel Revians TV. Kali ini kita akan nostalgia nih. Nostalgia ya. Dalam program Nostalgila. Nah, kira-kira kita akan nostalgia apa nih malam ini, hari ini? Tonton terus. Dan jangan lupa subscribe ya channel Revians TV-nya agar mendapatkan informasi-informasi yang cukup edukasi yang kita berikan buat teman-teman semuanya. Kali ini saya tidak sendiri karena tentunya akan terus ditemenin sama sahabat kita Budi Cesar yang berada di Mojokerto. Hai Mas. Halo. Gimana? Nggak sabar nih kita malam ini mau nostalgia nih. Nostalgia apa nih kira-kira nih? Iya nih. Sabar aku. Kira-kira apa ya? Apa? Kita sempat bahas tadi kan ini ya, apa namanya, masa-masa SD ya. Sekolah itu pokoknya masa kecil itu pasti lucu lah. Ya, kalau diceritain. Ya. Aku punya ini cerita lucu lah. Aku juga masa kecil. Kalau masa dari siapa dulu nih? Aku SD sih nggak lucu sih, cuma ya mungkin bisa memberikan inspirasi atau ya mungkin bisa memberikan inspirasi aja sih buat teman-teman yang mungkin punya anak, punya adik gitu yang masih kecil. Nah, kali ini siapa dulu nih yang mau cerita? Yang mau? Monggo, silakan. Mungkin dari Mas Budi aja dulu lah yang senior. Oke? Monggo. Oke. Nah, gini bro. Kan siap. kalau sekarang mungkin PAUD ya, tapi kalau zaman dulu nggak ada PAUD ya, berarti TK, langsung TK ya. Ya. Jadi berawal dari TK dulu nih. Kalau SD itu kan terlalu cepat, soalnya TK ada yang menarik sih. TK itu kenakalanku apa ya? Jadi gini, suatu hari katakanlah hari Senin, masuk sekolah seperti biasa, pagi masuk, terus kita nunggu tuh, aku sama teman-teman nunggu di di ruangan bermain gitu kan, bermain dan segala macam. Ternyata sampai jam berapa ya, mungkin sekitar 10 menit, agak lama kok gurunya nggak datang gitu kan. Gurunya nggak datang nih, sama temenku berdiskusi. Dulu tuh gurunya kalau nggak salah Bu Yati, aku kenal banget namanya Bu Yati, orangnya udah tua, udah sepuh gitu sih. Terus udah kita pulang aja, kayaknya gurunya nggak masuk nih gitu. Terus aku nggak pikir tuh, masih kanak-kanak bisa bilang gini loh, mungkin nanti kalau ditanyanya gimana, gurunya rapat bilangnya gitu. Akhirnya aku bersekongkol dengan beberapa teman, jadi pulang. Ada tiga anak yang pulang. Dan ketika itu kan aku tinggal sama Mbah Putri kan. Aku tinggal di mana? Mbah Putri di Semarang. Oh, Semarang. Semarang Tengah. Iya, aku dulu kecilnya di Semarang Tengah. Terus belum kok wis balik, gitu kan, kok udah pulang. Aku ngomong aja kan, gurunya rapat. Oh ya wis, ya akhirnya kan aku lepas seragam dan sebagainya, santai, aku tiduran
rebahan lah, orang sekarang rebahan, mainan gitu kan di rumah. Pas banget dong rebahan kayak corona ini. Iya. Rebahan. Terus habis itu tidak berselang lama ini bro, apa namanya, guruku nyamperin ke rumah gitu kan, nyamperin. Istilahnya minta agar aku itu berangkat ke sekolahan gitu kan. Balik. Akhirnya aku nggak mau. Wah udah, aku nggak pulang ya. Enggak, sebentar aja. Istilahnya membujuk aku lupa ya membujuknya. Pokoknya intinya tuh aku dibujuk untuk berangkat sekolah lagi ke sekolahan. Dan aku mau kan. Akhirnya aku mau ke sekolahan kan. Nah sampai di sana ternyata aku dihukum bro. Dihukum ya. Udah disabet tuh sama pantatku, dijewer juga telingaku lah. Makanya telingaku ini satu-satunya yang sering dijewer terus ini jadi agak kelihatan besar sedikit. Ini sama ini beda nih. Saking seringnya dijewer sama ibu guru kan. Dijewer terus disabet ya sih. Pantat ya. Ditetar gitu kan. Akhirnya aku dimasukin ke WC bro sampai pulang. Sampai sekolah sampai kelas itu selesai. Wah aku nangis gitu. Nangis akhirnya ya udahlah, itu kenakalan itu waktu TK ini. Mas, itu kalau zaman sekarang kira-kira kamu dijiwit, dikurung itu orang tuanya marah nggak kayak zaman sekarang? Nah, aku lupa ya ketika itu aku cerita nggak ya sama orang tua. Lupa aku. Mungkin tapi pernah bro, soalnya aku waktu melakukan suatu kenakalan kan, terus pulang aku cerita sama orang tua aku, malah aku yang dimarahin juga, jadi double dimarahin. Mending nggak usah cerita. Kayaknya kalau yang di berita-berita orang-orang tua zaman sekarang kayak malah kalau dimarahin ini bales, bukan marahin anaknya tapi malah marahin gurunya ya, yang sering lah viral-viral di media sosial itu. Aneh ya, maksudnya balas dendam bro. Jauh beda ya balas dendam gitu. Jauh berbeda ya mas sama zaman kita dulu kecil gitu ya. Kita dimarahin guru tapi malah justru kita lebih dimarahin orang tuanya. Iya. Itu nggak tahu ya, kalau fenomena itu kan mungkin orang-orang zaman, kalau aku analisa aku pribadi ya. Jadi orang tua yang sekarang yang ngelaporin gurunya itu kayak punya dendam masa lalu ya. Jadi waktu dendam masa lalunya gini, waktu dia siswa SD atau TK atau SMP, dia dimarahin sama gurunya kan. Dia lapor sama orang tuanya, malah dimarahin. Dalam hati mungkin kurang ajar, aku dimarahin 2 kali. Awas kan kalau sudah dewasa. Mungkin seperti itu lah, aku analisa pribadi seperti itu. Jadi tidak pribadi sama guru, anaknya digituin nggak terima karena anaknya digituin, jadi wah ini guru memang kurang ajar dulu mah. Mungkin seperti itu loh, aku juga ya kan, bisa jadi dendam pribadi. Tapi kalau aku sih selama yang namanya guru ya digugulan ditiru ya. Jadi ya istilahnya nggak mungkin seorang guru itu terus mengajari muridnya sesuatu yang tidak benar, nggak mungkin. Ya mungkin oknum lah, kalau kita katakan oknum guru mungkin 1-2 kan di berita, nggak mungkin persentase berapa persen dari guru di Indonesia terus ngajarin nggak benar, nggak mungkin lah. Itu mungkin oknum, dan diberitakan cuma 1-2 orang yang melakukan hal seperti itu. Nggak semua orang tua dan guru seperti itu juga ya, kayak yang temen kita itu yang viral itu kan juga nggak seperti itu guru. Itu Sian. Iya, itu mungkin lebih bisa menginspirasi guru-guru lain walaupun dia seorang guru honorer tapi penuh dedikasi tinggi buat pendidikan anak. Iya, padahal honorer loh. Iya, gajinya nggak bisa salah, honorer loh. Iya. Gajinya aja istilahnya baru turun berapa bulan kan. Tapi istilahnya gini loh, maksudnya di beritanya tuh atau mungkin dilebay-lebaykan ya di media ya, guru honorer terus karena honorernya itu terus di blow up lah tuh. Saya juga kurang tahu sih.
Tapi masa nggak ada yang guru PNS yang kemudian mempunyai metode yang bagus banget seperti teman kita itu? Masa nggak ada itu? Harusnya sih pastinya ada, cuma kan nggak semua guru yang punya mungkin udah biasa gitu ya media. Iya, udah biasa nih. Nah, nostalgia kalau aku sih sebenarnya nggak ada Mas yang kayaknya nggak ada sih yang sampai dijewer-jewer kayak gitu. Cuma pas SD itu aku lebih ke ini, kayak kalau mau jajan harus nyari sesuatu dulu gitu, yang harus aku jual, nyari sesuatu. Jadi dulu sering pas SD itu nyari namanya batu, tau nggak batu? Batu di kali. Bukan, batu yang gede-gede itu terus ancurin jadiin yang suka dibikin rumah, fondasi rumah jualnya. Nah, padas. Ya, batu-batu gitu dikubikin gitu dijual. Nah, dulu pas SD sering tuh aku nyari kayak gitu. Karena ya nggak tahu sih, zaman dulu pengen jajan jadi susah gitu. Malam di kampung, di desa, di gunung aja. Dan kebetulan dulu zaman aku kecil juga orang tua aku juga masih belum sama kayak sekarang gitu, masih susah lah istilahnya. Sama selain batu juga ada namanya kalau di tempatku itu orang dulang, tau nggak dulang? Apa? Dulang. Ya. Oh, dulang emas gitu. Ya, dulang emas. Oh iya. Wah, ngeri, mantap bro. Sudah menjadi seorang entrepreneur ya. Gak tahu juga sih, cuma aku tuh pas SD sering kayak gitu, nyari-nyari emas gitu. Jadi dikali sama teman-teman yang lebih gede, udah ikut dulang, nyari emas setiap hari pulang sekolah, nyari emas dikali dulang. Ya hasilnya sih nggak seberapa, cuma kan buat anak kecil yang SD seumuran segitu mah lumayan lah, buat misal dijual, dibikin jadiin jajan mah udah lumayan banget. Oh lumayan itu ya? Iya. Dulang emas loh. Iya. Dapatnya kan zaman dulu itu sekilo berapa ya? 60.000 itu berapa ya? Sekilo. Segram itu 60.000 itu sekitar segitu. Segram kan kecil ya, segini palingnya. Iya, kecil. Karena kan didulang dulu, terus ntar di air raksa, baru ntar diperes-peres gitu kan, jadi emas yang kecil-kecil batangan hancur gitu loh. Kecil. Pasir lah ya, pasir. Ya, jadi emas pasir gitu. Nah, dijual tuh udah. Selain emas juga ini ada namanya dulu nyari so apa sih ini? Lalu sini. Yang suka buat emping apa namanya? Melinjo. Yang dulu sering tuh. Gitu. Selain itu juga nyari melinjo tuh. Yang paling sering sih kalau nggak emas melinjo itu. Jadi melinjo itu punya tetangga, mungkin punya orang tetangga pada jatuh itu dicolongin. Nggak dicolong sih karena sebenarnya udah jatuh, mungkin udah jatuh di tanah itu udah terkupas-kupasnya itu kulitnya udah ini kan udah mateng lah ya. Udah hilang itu, terus ya udahlah diambil-ambilin. Zaman dulu mah anak-anak kecil sering tuh udah kayak gitu. Bukan nyolong sih sebenarnya, ngambilin yang udah jatuh. Itu sih lebih ke zaman kecil itu ya. Lebih ke entrepreneur. Pembisnis. Entrepreneur sih bisnisnya enggak, cuma lebih jadi pekerja gitu. Berusaha. Bukan pekerja, bukan menghasilkan jualan. Iya, maksudnya ya. Kalau aku belum berpikir sampai. Aku kayaknya ya kalau dibilang nakal nggak nakal banget sih. Waktu SD itu paling lucu Pak, waktu SD kan. SD itu tuh lucu kan. Aku jadi mau mengungkapkan tuh malu juga sih. Waktu olahraga kan ganti baju tuh kan. Olahraga ganti baju. Nah, temanku itu ada yang kebetulan kan kalau ganti baju kan nggak mungkin semuanya terus di kamar mandi kan. Kamar mandi penuh. Terus akhirnya di ruangan kelas. Ya nggak sengaja ada ceweknya di situ. Anjir. Nggak ikut-ikutan sih sebenarnya temanku, cuman aku ikutan istilahnya berimbas lah. Ikut. Nah,
Iya. Ngapain tuh? Ya namanya anak kecil ya, tahu ya. SD kelas 1 atau kelas 2 gitu kan. Ngapain itu? Ada cewek ganti baju. Nah, terus temanku itu ikutan ganti baju dan mendudukan apa ya? Menunjukkan sesuatunya itu yang cewek. Aduh, setelah nanti disensor. Langsung kan otomatis jerit semua. Nah, kan umur segitu belum jerit bukannya takut bro, temanku tuh jerit bukannya temanku jerit maksudnya yang cewek itu kan berteriak lah temanku yang cowok itu bukannya takut tuh malah dikejar tanpa celana nggak pakai ini wah nah kan kebetulan di ruangan itu bertiga kena semua kena cetak pantat deh kena ini bro pantat udah kena penggaris kayu itu kan. Aduh, pegel. Nah, terus yang kedua lucu. Ini, aku mungkin langsung bertobat dari otak kriminal itu, bro. Otak kriminal. Jadi kan ngerjain tugas ya. Aku kan paling malas ngerjain tugas sekolah. Terus disuruh ngerjain tugas, aku lupa malamnya. Malamnya kan biasanya kan orang tua aku ngecek. Ada PR enggak nih? Ternyata aku bilang nggak ada, tapi padahal ada kan. Aku nggak nyatet gitu lah. Tiba-tiba ada PR sampai sekolahan ada PR. Dan gurunya kan nunjukin satu mana PR-mu nggak dicek bro. Dan hebatnya tuh guru nggak ngecek. Tapi yang namanya orang dewasa kan lebih pintar dari anak kecil ya. Aku bilang aku bukaan bukunya temen gue. Mana PR-mu itu pak? Mana itu pak? Langsung dicabut ceplak. Kamu ini bohong sukanya ya. Itu siapa yang ini? Maaf pak, langsung diseret sudah aku ke kamar mandi, suruh nguras kamar mandi. Itu orang tuamu atau guru? Guru. Oh guru. Aku kalau bilang sama orang tua tambah lagi bro, pecutan. nambah banyak. Lumayan kamar mandi, suruh bersihin. Aduh. Setelah itu aku nggak mau berbohong lagi, ya Allah nggak mau berbohong lagi. Bohong itu sakit bro. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini cewek yang tadi kayak gitu, aku jadi keinget ini nih cerita aku zaman dulu kayaknya ada juga nih ceritanya. Jadi zaman dulu itu kelas berapa ya? Kelas 3 SD kalau nggak salah. Itu tuh aku kayak dikejar-kejar cewek gitu loh, kayak disenengin sama cewek yang sekelas gitu. Saya disenengin terus dicium dong gue. Dicium, seingatku tuh dicium sama tuh cewek. Terus gimana ya, umur segitu 3 tahun nangis dicium. Ya yang nyium ya sama-sama seumuran. Terus nangis gue lupa teriak nangis. Apa namanya lari-lari nyampe bener-bener kejar takut gitu. Padahal seumuran. Sekarang dicium ya oke aja ya bro. Iya kalau dia sekarang dicium mah nambah. Tambah. Lah umur berapa tuh? Kelas 3 SD. Masih belum tahu apa-apa. Dicium tuh apaan enggak tahu. Tiba-tiba dicium gitu aja. Enggak di dalam sekolahan sih, maksudnya masih di luar sekolah, tapi saya ingatku itu pas udah masih pakai baju seragam, masih pakai seragam sekolah. Enggak tahu tiba-tiba ingat banget dicium gitu. TK kali. Tahu. Nah, tapi tahu belum ada zaman dulu bro. Iya, itu SD aku SD kelas 3 kok saya ingat. Oh SD kelas 3. SD kelas 3 itu udah lumayan gede juga, tapi kan belum tahu pacaran atau apalah. Nah, kalau soal pacaran lucu bro. Nggak tahu ini kelas, tapi kalau udah kelas 5, kelas 6 tuh udah paham bro, banyak antara cowok suka sama cewek suka sama cowok. Tapi kalau aku nggak tahu ya. Nah, aku tuh dulu gini bro, nggak tahu ya nih. Jadi temenku ada yang namanya inisialnya W lah. Nanti kalau tiba-tiba nonton video ini kan ya enak juga kan. Nah, kalau nonton ingat inisialnya W. Enggak, ini aku cerita aja. Harus nostalgia sama kita kan. Inisialnya W. Nah, gitu. Terus aku karena mungkin nggak tahu ya, aku tuh merhatikan dia kan pacaran tuh sama nama inisialnya R temanku. R sama W. Nah, SD 4. Jadi temenku 2 orang ini sudah mungkin balik sebelum waktunya kali ya. Atau aku yang terlambat, aku juga nggak tahu. Wah, berdua-duaan, itu rangkul-rangkulan nih. Apa nih orang? Apa sih ini orang kok? Aku berdua-duaan gitu. Lah yang paling heran tuh aku gini. Si cewek W ini setiap berangkat sekolah itu kok ininya loh, bibirnya tuh selalu
berkilau. Wais. Nah, Kayaknya. Aku berpikirnya tuh mungkin mau apa namanya, mau berangkat sekolah tuh nggak dilap tuh loh, habis makan gorengan, makan gorengan nggak dilap, terus jadi kalau bilang proposal ujungnya berkilau gitu. Ternyata setelah aku SMA itu namanya lip gloss. Baru paham ya? Baru paham tuh setelah SMA. Di SD terus SMA itu namanya lip gloss. Pantesan temenku kok SMA tuh kok pada berkilau semua, ternyata pakai apa sih lip gloss. Terus aku memutar otak, ternyata zaman SD dulu temanku yang W itu yang katakanlah baliknya lebih duluan itu pakai lip gloss. Aku pikir tuh pakai makan gorengan nggak dilap gitu loh. Astagfirullahaladzim. Terus pernah ini nggak? Ini pasti teman-teman dan mungkin kamu juga mengalami, temenmu itu ada yang berak di celana. Ada yang berak di celana nggak? Kalau berak di celana kayaknya enggak dia, paling ngompol. Iya ngompol sih kayaknya. Ngompol mungkin ya. Ngompol sama berak. Kalau di tempatku berak di celana aku. Jadi siapa? Tapi untungnya kalau di sekolah gini, jadi temanku tuh istirahat, diem gitu kan, nangis. Kalau setiap diem kok nggak seperti biasanya ayo main, istirahat. Wah, kali-kali ini kok nggak ada hujan, nggak ada angin, dia duduk termenung saat istirahat sendirian sampai jam masuk kembali gitu kan. Ngapain nangis, ternyata berak di celana, nggak berani bilang sama gurunya. Kenapa? Bau garing gini. Kenapa tuh? Udah kebiasaan atau apa gitu kayak gitu? Nggak tahu. Itu ya, beda di celana. Terus sama yang jadi beda di celana yang kedua ini lucu. Udah jam sekolah udah selesai nih, pulang jalan. Bud, aku tak duluan ya. Kenapa? Wes pokoknya gitu kan. Udah, aku main duluan. Oh iya. Dia jalan cepet-cepet sambil bokongnya itu pantatnya dingin dari saya ditahan gitu. Ada isinya. Udah beda dulu. Jalan itu loh sampai maaf ya, ini kotorannya tuh sampai bleber di tanah. Aduh, lari tuh. Aduh ya Allah, keset semua. Ini sorry ya teman-teman kalau masih makan. Tapi ini lucu banget lah kalau tinggal-tinggal. Aduh. Kan orangnya kalau nonton ketawa lu. Ya kan nggak bilang nama bro. Tenang aja. Kan kalau ingat. Wah ini temanku SD. Wah. Anjay. SD sih emang gua kenangan yang susah dilupakan. Walaupun sekarang teman-teman juga SD lucu. Mana ya? Kamu SD-nya di mana emang? Aku SD-nya kalau ini orang Semarang pasti tahu. Semarang di Pendidikan Tengah. Dulu Pendidikan Tengah itu SD ku tuh bangunan Belanda. Jadi rumahnya kuno gitu kan. Pintunya tuh gede-gede, kayunya besar-besar, terus temboknya tuh besar-besar. Memang peninggalan Belanda asli, terus sekarang udah pindah, bangunannya bagus sekarang, udah modern. Dan sekolah SD itu kayaknya udah dijadikan parkiran dia Udinus deh kalau nggak salah. Lupa aku. Udinus. Aku terakhir ke sana kapan yang Semarang. Kalau tahu Udinus, Iswantoro. Parkirannya kalau nggak salah itu dulu ada SD namanya Pendidikan Tengah 1 dan 2. Terus dipindah nggak jauh dari tempat tersebut, udah jadi modern, tingkat bagus banget. Tapi lebih bagus dulu sih bangunan Belanda kan. Lucu lagi malah SD ku mas. Gimana tuh? SD ku jadi almarhum. Hah? Udah nggak ada. Loh, beneran udah nggak ada. Tapi gedungnya masih ada. Cuma gedungnya itu tinggal 2 ruangan kalau nggak salah itu masih ada. Cuma tapi dipindah maksudnya sama sekali. Pindah juga enggak sebenarnya ya. Cuma nama SD-nya tuh jadi nggak ada. Jadi benar-benar SD-nya tuh nggak ada. Tapi emang pindah sih. Kan dulu tuh di desa aku tuh ada 2 SD tuh. Nah, yang SD-ku yang sekarang yang dulu itu
jadi dibubarin kan, terus pindah tuh yang di SD yang satunya lagi sampai sekarang. Jadi ya udah almarhum. Jadi kalau mau nyari apa namanya keperluan surat menyurat SD udah nggak ada. Oh iya, jadi almarhum lah SD-nya. Cuma gedungnya masih ada, penuh kenangan sih dia sih itu. Di gunung, ya nggak gunung-gunung amat sih di Purworejo. Kalau kamu kan di kota. Aku kota bro, jadi waktu SD, TK itu aku kan karena Semarang Tengah itu TK itu TK Pertiwi kalau nggak salah, di dekat situ juga sih. TK apa? Terus kalau nggak salah TK Pertiwi kalau nggak salah loh, kalau aku nggak lupa TK Pertiwi. Jadi kalau misalkan temen ada yang dulu TK-nya TK Pertiwi sama SD Pendidikan Tengah ya, ini alma mater lah ya. Jadi nanti disapa di kolom komen. Komen. Bisa kita nostalgia bareng nanti. Kita undang. Terus SD kelas 4 atau kelas 3 aku lupa, pindah ke Demak, Kecamatan Sayung, itu SD Sriwulan 1. Jadi kalau teman-teman juga yang apa namanya orang Demak bekas dari siswa sana, Sriwulan 1 Kecamatan Sayung, nah komen. Kalau aku mah nggak jauh dari situ aja SD-nya. Wah, berarti mana merasakan beberapa SD dong? Ya, aku sering pindah-pindah. Ya, nggak sering sih, maksudnya 2 kali itu sering pindah. Kalau aku TK-nya sih pengen pindah. Dari dulu TK kecil, nol besar gitu udah di Madura kan. Terus cuma 3 bulan atau berapa? Terus nggak betah tuh di sana. Terus pindah ke Purworejo udah lupa. Pindah ke Purworejo-nya kapan? Pindah ke Purworejo itu nggak tahu umur berapa, cuma pokoknya dulu seingatku itu di Madura itu aku sempat sekolah, kalau nggak TK ya PAUD. Pokoknya pernah sempat sekolah 3 bulanan lah di sana. Cuma yang nggak diterusin, terus diterusinnya di Purworejo. Gitu. Gila. Terus ada apa lagi nih kira-kira cerita yang apa ya? Aku jiwanya ini sih nggak kriminal. Ya itulah kriminal kayaknya. Tapi setelah dipindah ke SD Sriwulan itu tingkat kriminalnya udah menurun sih, soalnya lebih kriminal yang di SD yang baru gitu, ngeri lah. Kalau di ini kan apa namanya, kalau di yang Semarang itu kan mungkin yang nakal tuh cuman beberapa orang, mungkin termasuk aku juga sih. Jadi ya itulah bolos kayak gitu, terus ngomong apa namanya, gurunya rapat, terus apa namanya, jadi ada temenku yang pinter namanya Gati kalau nggak salah, inisialnya G. Dia tuh cewek, terus kursus tentang les kalau setiap pulang sekolah les, pinter lah. Terus ada ulangan, nanti ini ya contohin ya, ternyata setelah dicontohin kita beli lagi. Memang orang bahan bulian, setelah dicontohin dibeli lagi. Beli. Terus ini bro, SD itu kan aku bersebelahan dengan cewek juga kan dulu. Cowok cewek. Sebelahku tuh dulu cewek, namanya inisialnya L. Jadi kalau si L ini kalau setiap berangkat sekolah tuh bedanya tuh banyak. Ini Anjay. Jadi beda segini. Beda. Aku lihat nih, ini kok bedaan semua. Kayak dulu nggak tahu bedak. Terus setiap kayak jijik gitu, apa? Terus tak coret-coretin bajunya, tak coret-coretin. Jadi setiap berangkat pulang sekolah, pokoknya setiap sekolah itu pasti ada coretan satu sini. Sampai ibuku itu mau nyuci kan sulit banget kan, bolpen ya, karena ya kenapa kok ini coret-coretan. Nah itu si L gini aku cerita terus. Aduh, gila, emang seru sekali ya ngomongin nostalgia. Seru nih, kalau 2 orang aja seru ya, iya, apalagi rame. 3 atau 4 orang yang iya benar-benar rame. Soalnya kan
masa-masa kecil itu masa-masa yang menurut kita sangat bahagia. Anak kecil yang kayak beban hidupnya tuh belum ada gitu, nggak kayak sekarang beban hidupnya udah sama keluarga, sama ini semuanya. Kalau zaman dulu udah main-main aja, nakal-nakal aja, udah nggak punya beban hidup sama sekali kayaknya. Iya nggak sih? Iya benar. Nah, lanjut atau kita sudahin? Apa nih? Apa ya? Bingung aku. Banyak sekali sih emang. Terlalu banyak. Lali. Nah kalau aku sih sebenarnya nggak ada yang hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu sih. Maksudnya kayak Mas Budi kayak yang ngompol lah atau yang budak-budakan gitu, aku nggak terlalu banyak. Cuma paling mainan sih lebih yang sangat banget yang aku ingat kayak mainan yang tadi. Ya anggap aja itu mainan ya, nyari emas, nyari itu anggap aja namanya anak kecil kan. Belum terlalu memikirkan profitnya seperti apa, anggap belajar lah itu mainnya sama belajar gitu. Sama ini dulu tuh mainannya masak-masakan kalau gitu, seneng masak-masakan. Oh iya. Jadi mamaku pernah tuh pulang dari Jakarta ke ke Projo, ke Hargorojo namanya, bikinin tungku, tau gak tungku? Tahu. Punya itu dari tebing, tau gak? Tebing yang tinggi gini, di bawahnya terus dibolong-bolongin, di atasnya juga dibolong. Nah tuh kayak dibikin jadi tungku gitu. Ya udah buat masak-masakan sama anak-anak. Mainnya cuma cewek-cewek. Ya ada ceweknya ada cowok lah. Malum zaman dulu tuh ketika aku SD itu mainan itu sangat buat dapetin mainan kayak anak sekarang itu susah gitu. Harus beli dulu, harus ngumpulin duit dulu, atau harus nangis dulu, teriak-teriak dulu. Itu pun juga dikasihnya permainan yang paling mobil-mobilan dari kayu atau mobil-mobilan yang namanya juga orang kampung, gimana sih, bukan kayak anak-anak sekarang. Mainannya udah tobot, mainannya udah handphone, HP-nya juga kayak ini ya. HP-nya juga udah. Ya kalau anak sekarang kan ini aku juga bisa memperhatikan orang tua zaman sekarang yang nggak mau repot. Jadi daripada anaknya keluar gini ya, kayak aku melihatnya dari sisi lain mungkin ya. Jadi maraknya kejahatan kepada anak, terus penculikan anak, human trafficking, itu kan membuat terus orang tua menjadi was-was ya. Yeah. Aduh, anakku main di jalan gimana, sedangkan banyak kejahatan, apalagi sekarang udah ramai kan, ada motor, mobil yang berseliweran, daripada di jalanan udah kasih HP, mainan di rumah aja gitu. Yeah. Akhirnya ya orang anak kecil lagi terus itu sambil santai gitu. Itu menghilangkan sifat sosialnya kan, maksudnya berinteraksi pada anak-anak kecil. Dulu kan mungkin kejahatan ada, cuma nggak sehebat sekarang. Jadi anak dibiarkan aja main keluar, close aja ya, jadi mengeksplor diri itu lebih tinggi. Iya, terus ini bro, ini yang lucu banget. Ya kenangan lucu lah pokoknya. Ini mumpung lebaran kan ya, jadi lebaran itu kan identik dengan kita sowan ke tetangga gitu. Iya benar. Kalau tetangga lah. Kebetulan waktu itu RT 4 RW 2 di Demak itu SD ya. SD itu kita sudah istilahnya habis sholat Id, kita ngumpul anak-anak, ada kalau 6 orang, 7 orang gitu. Ayo kita silaturahmi yuk ke tetangga. Jadi urut bro. Nah tujuannya silaturahmi kan kalau anak kecil bukan esensinya kan bukan silaturahmi yang sesungguhnya lah, tapi mencari ini ya bro. Ya benar. Duit ya. Ya duit. Iya benar. Dari pojok gang sampai belakang gang, pokoknya diputerin lah. Wah ini orang lumayan nih, siapa? Terus menseleksi orang-orang yang nggak pernah ngasih, itu nggak dimasukin. Jadi orang-orang yang benar-benar ngasih itu dimasukin. Wah, hasilnya udah 1.500, 2.500 masih besar ya, 500, 1.000 gitu. Nah, pas ini ke rumah, jadi merata bro, nggak Muslim, nggak agama lain, Kristen ada, itu dimasukin semua bro. Anjay. Jadi orang yang agama lain dari Muslim, kayak Kristen dimasukin. Dan
ada orang Cina waktu itu juga dimasukin. Nah lucu, terus ada keluarga orang Medan. Kalau nggak salah marganya, aku lupa marganya. Pokoknya orang Medan kan identik dengan Kristiani ya, umat Kristen. Masuk di situ bro. Masuk terus nungguin. Masuk dia masuk. Lah ibunya mana, aku bilang ibunya lagi keluar. Nah kebetulan di situ ada temen-temennya bapaknya yang punya rumah itu kan. Nah terus kita urut duduknya. Nah paling pojok sendiri dekat ruangan keluarga itu ada salah satu temanku yang gini kok dia ngeliatin dalam terus nggak boleh, nggak sopan kamu liatin dalam. Aku sini pada ngumpul lihat apa, pada ngumpul semua lihat apa? Nyental bokep bro. Anjir. Padahal itu dong. Nggak boleh, langsung tutup cek. Kurdennya ditutup jadi itulah, itu kan mungkin yang punya rumah kesusu kayak kok dilihatin anak-anak ini langsung kasih uang udah pergi. Pas banget ya. Kita pulang dengan mendapat uang, melihat sedikit bokep. Anjay. Emang kalau zaman dulu ya sampai sekarang juga anak kecil yang ditunggu emang lucu sekali. Enggak dulu ya, sekarang sama aja sih. Iya. Dulu juga keliling juga yang ditunggu-tunggu, kalau nggak duit juga ini kalau lebaran ngambilin permen kalau aku. Permen terus kayak orang luar negeri. Tahu. Iya. Tiap rumah ngambil se ini. Udah nyampe pulang-pulang penuh. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin HP sih gimana, aku dulu SD juga sebenarnya udah dibeliin HP. Karena aku belum ada, kalau aku jauh sama orang tua kan, jadi dulu tuh ingatku sih SD kelas berapa, 6 atau berapa, nggak tahu lupa. Pokoknya dibeliin handphone yang bunyinya tiga beberapa ya, yang monoponik lah. Yang zaman dulu itu udah keren banget, udah sekampung nomor 1 tuh udah nggak ada yang lain tuh handphonenya. Dia gitu nggak ada sinyal di situ. Di kampung. Tapi setidaknya bisa mainan kan, soliter ulo-ulo nanti. Iya buat mainan itu. Cuma ya kalau zaman dulu kan punya handphone kayak gitu juga nggak terlalu nggak terlalu sefanatik anak sekarang. Handphone dulu tuh ya udah cuma punya aja gitu. Mainan juga nggak tahu kan, udah di-explore kayak anak sekarang. Nah, sekarang mah udah nontonannya YouTube, mainannya handphone, game ya. Sama aja sih, anakku juga kayak gitu. Cuma emang kalau udah kena handphone itu emang susah sih buat lepasnya. Itu harus disliwerin sama ini, dilepas aja udah tuh anak kecil biar lupa handphone. Kayak aku tuh sekarang juga dulu pas di Jakarta mainan handphone gitu kan. Sekarang di kampung sih kayaknya mendingan, walaupun masih tetap mainan handphone tapi setidaknya dia sosialnya masih ada gitu, dengan dia main sepeda sama temen-temennya, lari-larian sama temen-temennya, guyonan sama temen-temennya, kan itu segi sosialnya masih ada kalau di kampung. Mungkin kalau di Jakarta ya susah sih, temennya nggak banyak, udah di rumah aja gitu. Iya. Oke. Mungkin cukup sampai segini aja dulu kali ya Mas. Berarti kita udahin aja lah. Kita lanjut ke minggu depan, kita ngobrolin nostalgia apa lagi minggu depan. Mungkin minggu depan ada orang lain selain kita berdua, mungkin Yayan atau siapa nanti kita undang untuk kita nostalgia bareng. Nah, nostalgia. Iya, nostalgia. Jadi nostalgia itu nggak cuma seputar memori-memori kita zaman dulu, tapi bisa aja kita membahas seputar film atau mungkin musik atau apa yang mengembalikan memori kita ke zaman dulu gitu ya. Oke lah, Mas. Mungkin cukup sampai di sini dulu obrolan nostalgia kita berdua.
Jangan lupa subscribe channel Revians TV dan juga berikan komen-komentar yang positif buat kita, masukan kalau perlu, dan juga like, share, dan tentunya itu yang paling utama, subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Dah Mas, sampai jumpa. Halo, jangan lupa ya subscribe channel Revians TV.